Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang FR SKB CPNS tahun 2019-2020, khususnya tentang SDGs atau Sustainable Development Goals. Ya, nanti akan ada soal-soal dan pembahasan terkait materi ini berdasarkan pengalaman saya mengikuti CPNS tahun ini dan berdasarkan soal-soal yang beredar di media sosial. Buat teman-teman yang merasa butuh akan video seperti ini, silahkan subscribe, kemudian bunyikan loncengnya. Jika merasa terbantu, silahkan like. Kemudian jika ada pertanyaan, diskusi, atau tambahan informasi, silahkan tuliskan di kolom komentar. Baik, selamat menyaksikan dan semoga bermanfaat. Oke, ya. Pertanyaan pertama yaitu yang merupakan aspek fundamental SDGs kecuali A. Manusia, B. Bumi, C. Lingkungan hidup, D. Kesejahteraan, E. Kedamaian, dan F. Kemitraan. Ya, yang ditanyakan adalah aspek fundamental dari SDGs ya. Kecuali berarti yang bukan aspek fundamental. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah ya C ya, lingkungan hidup. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwasanya aspek fundamental SDGs ada 5 ya. People, planet, prosperity, peace, dan partnership. Ya, kalau people artinya ya kalau di bahasa Indonesia kan manusia, kemudian planet bumi, kemudian prosperity kesejahteraan atau kemakmuran, kemudian peace itu kedamaian, dan partnership kemitraan. Sehingga yang bukan aspek fundamental SDGs adalah lingkungan hidup. Ya. Baik. Oke, soal selanjutnya berikut ini tujuan SDGs yang berhubungan dengan kesehatan kecuali A2, B3, C4, D5, dan E6. Ya, yang ditanyakan yang bukan goal dari SDGs ya. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah ya C. Oke, jadi SDGs kan ada 7 tujuan ya. Kalau di bahasa Indonesia kan SDGs tujuan pembangunan berkelanjutan. Kemudian yang berkaitan tentang kesehatan itu 2, 3, 5, 6. Ya, 2 itu tanpa kelaparan. Di dalamnya diantaranya stunting, malnutrisi, dan sebagainya. Kemudian kehidupan sehat dan kesejahteraan. Ya, itu yang 3. Di dalamnya ada tentang KIA, angka kematian ibu, balita, kemudian angka kematian penyakit tidak menular gitu ya. Kemudian yang 5 ini kesetaraan gender, kemudian yang ke-6 tentang sanitasi dan air bersih. Sehingga yang bukan tentang kesehatan itu yang nomor 4 karena berkaitan tentang pendidikan yang berkualitas. Ya, lanjut. Ya, pertanyaan selanjutnya yaitu salah satu target SDGs terkait tujuan nomor 3. Nah, jadi yaitu A. menurunkan sepertiga jumlah global kematian dan cedera akibat KLL. Yang kedua, mengurangi angka kematian ibu hingga di bawah 70 per 100 ribu kelahiran hidup. Menurunkan angka kematian neonatal hingga 15 per 1000 kelahiran hidup. Kemudian menurunkan angka kematian balita 30 per 1000 kelahiran hidup. Dan E, menurunkan setengah kematian prematur akibat penyakit tidak menular. Nah, yang tepat terkait goal nomor 3 yaitu ya B ya, menurunkan angka kematian ibu hingga di bawah 70 per 100 ribu kelahiran hidup. Ya, ini berdasarkan SDGs nomor 3 targetnya yang tadi ya, angka kematian ibu kurang dari 70, kemudian bayi balita ini neonatus ya. Neonatus itu kurang dari 12 per 1000 kelahiran, kemudian balita kurang dari 25 per 1000 kelahiran. Kemudian mengakhiri AIDS, tuberkulosis, malaria, penyakit tropis, hepatitis, kemudian mengurangi sepertiga ya kematian dini yang disebabkan oleh penyakit tidak menular, kemudian memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan nafsa, kemudian mengurangi setengah ya, 1/2 dari angka kematian dan cedera akibat kecelakaan lalu lintas, dan memastikan akses universal layanan seksual dan reproduksi, kemudian cakupan layanan kesehatan universal. Ini hubungannya kalau di Indonesia tentang BPJS ya. Kemudian secara substansi mengurangi angka kematian dan penyakit yang disebabkan oleh bahan kimia berbahaya, dan juga polusi dan kontaminasi udara, air, dan tanah ya. Sehingga
yang tepat untuk soal ini yaitu yang Aki ya, karena angka kematian akibat KLL harusnya setengah bukan sepertiga, kemudian neonatal harusnya 12, balita harusnya 25, dan kematian prematur akibat PTM harusnya sepertiga ya, bukan setengah. Ya, oke. Pertanyaan selanjutnya yaitu tujuan SDGs yang berkaitan tentang aspek fundamental terkait planet adalah, ya ini yang ditanyakan terkait planet ya. Yang A 1, 2, 3, 4, 5, yang B 2, 3, 5, 6, yang C 6, 12, 13, 14, 15, kemudian yang D 7, 8, 9, 10, 11, dan yang E 16, 17. Ya, jadi jawaban yang paling tepat adalah ya C ya. 6, 12, 13, 14, 15. Nah, ini yang pertama people ya. People itu 1, 2, 3, 4, 5. Ini kan di sini yang tanpa kemiskinan, tanpa kelaparan, kesehatan, kesejahteraan dan pendidikan yang berkualitas serta kesetaraan gender. Nah, ini people. Kemudian planet itu 6, 12, 13, 14, 15. Itu 6 sanitasi. Kemudian 12-nya konsumsi dan produksi bertanggung jawab, kemudian perubahan iklim, ekosistem lautan, kemudian ekosistem daratan. Nah, itu yang di planet ya. Jadi 6, 12, 13, 14, 15. Kemudian prosperity itu 7 sampai 11. Yaitu prosperity kan kemakmuran. Itu mulai dari energi bersih yang terjangkau, kemudian pertumbuhan ekonomi, pekerjaan yang layak, industri, berkurangnya kesenjangan, kemudian kota dan pemukiman yang berkelanjutan. Nah, ini yang berkaitan terhadap prosperity ya, kesejahteraan atau kemakmuran. Kemudian peace itu nomor 16, yaitu perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh, dan partnership itu yang nomor 17, kemitraan untuk mencapai tujuan. Nah, yang di sini karena ditanya adalah terkait planet, berarti dia 6, 12, 13, 14, 15. C ya. Ya. Oke. Pertanyaan selanjutnya yaitu salah satu nawacita pemerintah adalah meningkatkan kualitas manusia Indonesia ya. Salah satunya dengan diluncurkannya Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia Sehat. Tujuan SDGs yang terkait hal ini adalah ya yang A 2, B 4, C 5, D 6 dan E 12. Ya. Yang ditanya adalah tentang nawacita yang nomor 5, yaitu meningkatkan kualitas manusia Indonesia. Kemudian kaitannya dengan KIP dan KIS ya. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah ya B ya. Yaitu pendidikan ya kan, nomor 4 ya. Sedangkan nomor 2 kan dia tanpa kelaparan, kurang tepat ya. Sebenarnya kalau misalnya untuk kesehatan lebih utamanya yang nomor 3, sebenarnya kehidupan sehat dan kesejahteraan ya. Untuk yang kartu Indonesia Sehat. Tapi di sini tidak ada, jadi yang paling mendekati yaitu yang pendidikan yang berkualitas ya. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah B. Ya, selanjutnya perilaku buang air besar di jamban merupakan salah satu tujuan SDGs nomor A2, B3, C4, D5 dan E6 ya. Ini jawaban yang paling tepat yaitu E ya, yang 6. Ini udah jelas ya. Ini kaitannya dengan SDGs nomor 6 yaitu air bersih dan sanitasi yang layak. Di dalamnya salah satunya adalah penggunaan jamban. Baik. Kemudian pertanyaan selanjutnya yaitu konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab termasuk dalam aspek planet dalam SDGs. Nah, hal ini sesuai dengan tujuan SDGs nomor A4, B6, C8, D10, dan E12. Ya, yang ditanya tentang konsumsi dan produksi ya. Aspek planet, tadi aspek planet itu 6, 12, 13, 14, 15. Nah, sehingga yang paling tepat adalah yang E ya. Ini yang nomor 12. Ya. Nih, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab itu yang nomor 12 ya. Tadi jangan lupa yang planet itu 6, 12, 13, 14, 15 dan 15 ya. Kemudian 16-nya peace, 17-nya kemitraan. Oke, lanjut. Ya.
Salah satu target SDGs nomor 1 tentang mengakhiri kemiskinan dimanapun dan dalam semua bentuk, yaitu, nah ini yang ditanyakan tentang target SDGs nomor 1 ya. Yang pertama mencapai cakupan layanan kesehatan universal, yang B tahun 2030 mengakhiri kelaparan dan memastikan akses bagi seluruh rakyat, kemudian yang C memastikan adanya akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, kemudian menghapuskan kemiskinan ekstrim dengan daya beli kurang dari 1,25 dolar ya, atau sekitar 7.800 per hari. Kemudian mencapai akses universal dan adil terhadap air minum yang aman dan terjangkau untuk semua. Ya, sehingga jawaban yang paling tepat adalah D ya. Nah, ini target SDGs nomor 1 yang pertama yaitu menghapus kemiskinan ekstrim ya, di mana daya belinya kurang dari 1,25 dolar atau 7.800 per hari ya. Kemudian mengurangi setidaknya separuh dari jumlah penduduk miskin. Di tingkat nasional mengimplementasikan sistem dan ukuran perlindungan sosial, memastikan semua penduduk terutama penduduk miskin dan rentan mendapat hak setara mengakses sumber daya ekonomi, kemudian membangun yang dibutuhkan dan layanan keuangan termasuk keuangan mikro daya tahan dan kesiapan masyarakat miskin ya. Sehingga jawaban yang paling tepat untuk pertanyaan ini adalah yang kurang dari 1,25 dolar per hari ya daya belinya. Oke. Itu saja materi tentang FRSKB tahun 2019-2020 ini. Kalau misalnya teman-teman merasa terbantu silahkan like, kemudian jika ada tambahan atau diskusi silahkan tuliskan di kolom komentar, dan kalau misalnya membutuhkan video-video seperti ini dan membutuhkan update silahkan subscribe dan bunyikan loncengnya. Oke, dan untuk materi yang lebih lengkap terkait SDGs silahkan lihat di materi kami di channel ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan semoga apa yang dicita-citakan terkabul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.